Halo sobat, bagaimana sabunnya? Aman? Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Film. Kali ini saya akan melanjutkan review film Wrongten. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan film ini bergenre horor yang hampir sama dengan part sebelumnya. Di part 3 kali ini cuma ada 2 kanibal karena di part sebelumnya sudah pada mati. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke filmnya. Diawali dengan 2 pasangan remaja yang sedang berarung jeram di sungai pedalaman hutan West Virginia. Mereka semua terlihat sangat berbahagia, sakinah mawaddah warohmah. Kemudian, mereka menepi untuk beristirahat sejenak. Trey dan Brent mencari kayu bakar. Sophie dan Alec sedang berjemur menikmati lintingan ganjai. Tak lama, Trey datang dan Alec pergi menghampiri Brent yang sedang mengumpulkan kayu bakar. 2 menit 30 detik kemudian, Trey dan Sophie hendak melakukan penanaman. Saat Trey memegang bukit Teletubbies Sophie, tiba-tiba Three Finger memanahnya sampai tembus ke tangan Trey. Seketika Trey pergi meninggalkan Sophie. Kemudian Three Finger memanah lagi tepat di kepala Sophie sampai matanya keluar dan langsung dimakannya. Dan rasanya mantap. Di sisi lain, Brent yang datang mencari kayu bakar kaget melihat Sophie yang telah mati terbunuh. Brent pun lari dan Three Finger mengejarnya. Dalam pengejarannya, Brent malah apes, dia terpleset dan disitulah Three Finger membunuhnya dengan menancapkan rajang tepat pada mulutnya. Dia pun mengatakan kembali, mantap. Kembali ke Trey, ia yang berhasil lolos dari Three Finger, tiba-tiba dia menginjak sebuah jebakan, bukan tai, sampai tubuhnya terbelah menjadi 3 bagian. Ia pun tewas seketika itu. Apes. Kemudian, scene berpindah di sebuah penjara. Di sana, banyak berisikan penjahat kelas kakap dunia. Di antaranya, ada Chavez, seorang pemimpin kejahatan, Floyd pembunuh bayaran, Crawford pencuri mobil bekas, Brandon ia adalah mantan kamu, tukang tipu. Di sana, mereka akan dikirim ke penjara di Hazleton. Chavez dan Floyd berencana untuk melarikan diri di tengah perjalanan. Lalu scene berpindah ke kantor polisi West Virginia, di mana Deputi Ali mendapat laporan kehilangan 4 mahasiswa saat melakukan arung jeram di Sungai Damlapan. Kemudian, kepala sheriff mencoba untuk mengecek ke TKP bersama anjing pelacaknya yang bernama Leon. Lalu scene kembali ke lapas. Sebelum berangkat, mereka semua diborgol secara paralel. Mereka diberangkatkan bersama polisi Ned, Walter, dan Presley. Di sisi lain, anak dari Mutan yaitu 3 jari kaki dan Three Finger sedang menyiapkan jebakan dengan ditutupi sampah-sampah dedaunan di atasnya. Sementara itu, di saat rombongan Ned dalam perjalanannya, tiba-tiba ada mobil di belakangnya yang memainkan klakson dan lampu dem. Kemudian, mobil itu menyenggol dan melepaskan sebuah kawat hingga terlindas oleh ban depan bus itu sampai oleng ke dasar jurang. Dan ternyata, itu semua ulah dari Three Finger. Kemudian, Ned dan rombongan keluar dari bis. Saat di luar, Floyd menarik perhatian Ned dan Chavez pun mengambil alih pistol dari Ned. Namun, Presley berhasil meredamnya dengan menodongkan shotgun di kepala Chavez. Sialnya, Presley secara tiba-tiba harus mati terkena pisau yang menancap pada lehernya. Namun ternyata itu ulah Three Finger. Hal itu membuat Chavez memegang kekuasaannya kembali. Setelah itu, ia menyuruh Ned mengambil kunci borgolnya dalam bus. Dan Ned berhasil menolong Walter sebelum busnya meletus.
Kemudian Ned memberikan kuncinya dan dia cuma menemukan satu kunci, di mana kunci itu hanya bisa digunakan oleh Chavez. Mereka melakukan perjalanan dengan borgol yang masih belum terbuka menuju tower untuk mencari alat telepon yang dipimpin oleh Ned sebagai navigatornya. Saat baru menelusuri hutan, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dari semak-semak. Dia adalah Alec, pemeran yang selamat di awal film tadi. Dan Alec menceritakan kejadian 2 hari yang lalu kepada Ned dan lainnya tentang adanya seorang mutan yang memakan ketiga temannya saat beristirahat. Dan Alec memberitahu bahwa dia menggunakan perahu karet. Chavez yang mendengarnya langsung menyuruhnya untuk mengantarkan ke tempat perahu karet tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan mobil box bekas kecelakaan. Chavez menyuruh Ned untuk mengeceknya ke bagian depan. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah pistol dan kunci. Lalu Ned memberikan kuncinya pada Chavez. Kemudian Chavez membuka pintu mobil itu dan di dalamnya banyak sekali tumpukan uang. Ketamakan Floyd pun menjadi keributan dengan Willie. Di sisi lain, Ned memberikan pistol yang ia temukan kepada Walter. Setelah itu, Chavez menyuruh semua yang berada di sana membawa 2 tas dan Walter pun juga disuruh membawanya, meski ia sedang terluka parah. Walter yang kesal langsung menodongkan pistolnya pada Chavez. Dor! Malah Walter yang mati. Afas. Karena pelurunya habis. Saat melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba hampir saja Alec terkena jebakan. Beruntungnya ada Ned yang menolongnya. Ternyata di sana sudah ada 3 jari kaki dan langsung menyerang Floyd. Mengetahui itu, Chavez langsung menembak dan memenggal kepalanya dengan maksud memberi peringatan pada Three Finger agar tak mengganggu rombongannya kembali. Melihatnya, Three Finger murka dan langsung mencari keberadaan mereka. Lalu scene berpindah pada rombongan Chavez. Mereka menemukan sebuah gubuk tua dan disitulah mereka membuka borgolnya dengan linggis yang ia temukan. Saat ingin melanjutkan perjalanannya, mereka dikagetkan dengan truk derek yang berada di depan mereka. Chavez pun menyuruh Crawford mengeceknya, karena dia adalah seorang pencuri mobil. Saat mendekati mobil itu, Three Finger melepaskan perangkap besinya dan menarik Crawford ke jalanan hinggalah tewas. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Floyd menyerang Chavez dan pertarungan pun tak terhentikan. Di sisi lain, Ned mengajak Alec untuk lari dari perkelahian itu. Berbeda dengan Brandon, ia malah menonton pergulatan tersebut hingga dimenangkan oleh Chavez. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Floyd dan tak lupa membawa semua uangnya. Di tengah jalan, mereka menemukan jejak Ned dan Alec dan menaruh semua uangnya di bawah pohon asam. Dan pada akhirnya Ned tertangkap oleh Chavez dan hampir saja dibunuhnya. Tak lama, mereka sampai pada lokasi yang dituju dari awal, yaitu Menara Tower. Namun sayangnya Menara Tower itu terbakar. Mengetahui hanya itu yang Ned tahu, seketika Chavez menodongkan pistolnya dan hendak ingin membunuhnya. Tiba-tiba si Leon, anjing pelacak sheriff, menggigit tangan Chavez. Keadaan pun menjadi kondusif. Namun kebahagiaan itu tak lama, karena Three Finger datang dan menancapkan besi pada mulut sheriff hingga tembus, ia pun tewas. Dan kembali Chavez memegang kekuasaannya lagi. Setelah itu, di tengah perjalanan,
Mereka kembali dikejutkan dengan truk derek Three Finger. Chavez yang mengetahui itu jebakan, ia pun memberikan Alex sebagai korbannya. Three Finger pun tak menyia-nyiakan dan langsung membawa Alex ke persemayamannya. Ned muak melihat kelakuan Chavez yang semakin menggila. Ia pun tak mau lagi menjadi navigatornya. Mendengar itu, Chavez murka dan sangat berambisi untuk membunuh Ned. Namun, aksinya digagalkan oleh Brandon dengan ia memukul bagian belakang kepalanya dengan gagang pistol. Chavez pun kenok seketika. Brandon dan Ned pun berpisah, di mana Ned yang hendak menyelamatkan Alex dan Brandon ingin bebas melarikan diri. Di perjalanan, Brandon yang kebingungan. Dia dikagetkan dengan bangkitnya Chavez dan Brandon pun berhasil dilumpuhkan oleh Chavez. Chavez pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Three Finger. Mereka hendak tanding one by one. Pertarungan pun tak terleraikan. Di babak pertama, Chavez unggul 10 besar. Namun pertarungan dimenangkan oleh Three Finger karena dia orang dalam. Di sisi lain, Ned menemukan keberadaan Alex melalui bantuan Leon anjing pelacak di gubuk tua, yang merupakan rumah singgah dari Three Finger. Ned pun masuk dan melihat Alex yang sedang terikat oleh tali besi. Di situ terlihat banyak sekali korban dari Three Finger, termasuk rekannya Deputi Ali. Saat mereka hendak keluar, tiba-tiba Three Finger muncul dan langsung menyerang Ned. Pertarungan pun tak terhentikan hingga akhirnya Ned terjatuh, dan pada saat Three Finger ingin mengapaknya, Leon datang menggigiti tangannya. Namun naas, si Leon harus mati di kampak. Dan pada saat Three Finger ingin mengapak Ned kembali, Alex sadar dan langsung menancapkan kayu runcing padanya. Seketika ia kenok. Dan mereka malah membiarkannya, bukannya di end. Hadah, oke lanjut. Saat mereka pergi menggunakan truk derek Three Finger, di tengah jalan tiba-tiba Three Finger is back dan langsung menggandol di belakang mobilnya. Bukannya anteng, Three Finger malah mengacau Ned nyetir dengan kapak hingga mobilnya menabrak pohon asam. Beruntungnya Brandon datang menyelamatkan Alex terlebih dahulu. Saat ingin mengeluarkan Ned, tiba-tiba Three Finger kembali, dan pada saat itulah ia harus terbunuh di tangan Ned, dan akhirnya mobilnya meletus sangat kencang. Kemudian Brandon pergi untuk melarikan diri, sementara Alex dan Ned menunggu datangnya bantuan. Yang sangat mengejutkan, di ending Ned kembali untuk mengambil tumpukan uangnya. Namun ia harus mati terkena panah dari Brandon. Dan Brandon juga mati. Tak disangka, hanya Alex lah yang hidup pada episode kali ini. Cukup sekian dulu dari kami. Nanti kita lanjut part 4. Oke, jangan lupa nyabun ya. Duh, masalah Jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku